Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanfaatkan waktu nih, pelepasan mesin produksi tahu tempe, produksi PT ARM. Ya. Ini lagi loading ya. Sebelum pintu kontainernya nanti ditutup ya, atau pintu logistiknya nanti ditutup. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang nih. Di sebelah kanan saya ada Mulyadi. Dari mana, Mul? Dari ini bengkel Privat Teknik, Pak. Privat Teknik. Baros ya. Lalik dari kamu spesialisnya apa, Mul? Spesialis saya pembuatan mesin-mesin, Pak. Hah? Mesin-mesin. Mesin-mesin. Ya, Oke. dari produk Ya, mesin-mesin. oke. Di sini Lalik dari Saya dari PT Asalamah Cahaya Sakti, PT ACS. Kita spesialis memproduksi untuk mesin industri pupuk batu bara. batu bara ya. Kemudian Lalan? Saya dari PT Ajaki Reno Manufaktur. Jadi spesialis produksi Ajaki ini, ARM ini adalah produksi untuk mesin-mesin makanan minuman, yang terkhusus adalah produksi tahu tempe. Yang hari ini kebetulan kita lagi ini Pak, lagi dan pelepasan. rencana dengar-dengar katanya ini pertanian. Pertanian kita sudah mulai bikin rencana kerja untuk bikin gambar dan juga bikin breakdown. Ya Pak. Dari mana Kakak? Perwakilan pemuda dari KNPI. Dari KPNI. Satu lagi. Bung Dian. Saya perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Ansor Kabupaten Sukabumi. Satu lagi. Mantan Kepala UPT LIK Sukabumi. Terima kasih ya. Jadi ada muda nih. Kita bincang-bincang nih. Saya ini berjanji ya tentu saya kepada diri saya. Ya, Pak. Mau meningkatkan produktivitas, kualitas industri logam Sukabumi. Ya. Ini Cibatu nih. Ya. Basisnya industri logam Sukabumi ya Cibatu. Ya gimana nih masukan-masukan di pelaksana industri logam di Sukabumi ini, ada 3 orang lah, dan tentu saja tokoh pemuda juga nanti akan menambahkan ya. Supaya memang Sukabumi di industri logam jadi nomor 1 gitu loh. Ya. Kan kamu kan begitu barang-barang Cina kamu bisa bikin nggak? Bisa bikin nggak? Bisa bikin. Ada buatan Jerman mesin, kamu bisa bikin nggak? Bisa. Jadi mesin buatan Jerman, buatan Cina, buatan Jepang, kita bisa bikin, ya kan? Ya. Bisa. Gimana? Menurutnya silakan, Lalan dulu deh. Ini Pak, kiat untuk menjambut program nanti di bidang pertanian maupun juga di bidang manufaktur lainnya, saya sudah mempersiapkan infrastruktur dulu Pak. Apa tuh? Jadi saya bangunan gedung ini saya sempurnakan lagi, nanti kita bikin kantor lebih sempurna lagi Pak. Sekarang kita lagi ngebangun untuk pembuatan kantor yang khusus nanti Pak ya. Kantor khusus, kemudian juga jalan nanti kita perbaiki. Enggak. Apa yang dalam pikiran kamu nih supaya Sukabumi bersaing dengan, artinya menjadi nomor 1 lah di industri logam? Harus bagaimana ini? Gini Pak. Masukan kamu apa? Ya, gini Pak, kita harus mampu membuat satu produk yang menjadi konsumsi. Udah dilaksanakan? Sudah. Saya diterima nggak? Pernah ekspor nggak kamu? Pernah ke Malaysia. Siapa yang belinya? Orang Johor Pak. Orang Johor? Iya. Asli Malaysia atau orang Indonesia yang ada di Malaysia? Asli Malaysia. Asli Malaysia. Cuman kemarin kamu yakin bisa bikin barang yang dikirim ke Amerika? Oh yakin Pak, yakin. Seberapa yakin? 100% Pak, saya yakin. Kemarin saya udah telepon dengan mesin pemecah kulit kedelai di dunia ini, mana yang terbaik? Saya Pak, ARM. Iya. Bisa diuji coba? Bisa. Berapa persen? Berapa persen hilangnya kulit kedelai? 95%. 90%. Ya. Jaminan? Jaminan. Pemirsa, potensi ini yang penting ya. Betul. Karena industri ya makanan yang higienis ini ada satu standar. Ternyata di Sukabumi mampu ya mengupas kedelai tanpa pecah. Ya. Berapa persen brokennya? Brokennya hanya di bawah 1% Pak. Di bawah 1% brokennya, pecahnya. Ya. Kulit hilangnya 95%, dan ini syarat menjadi produk makanan yang higienis, yang superfood. Ya. Jadi harus dari alatnya dulu untuk melahirkan, untuk
memproduksi raw material, di mana material ini menjadi superfood, higienis. Betul. Oke, lanjut. Terima kasih. Kamu. Ya. Kita dari Tolong PT dengerin. ACS Kamu nanti yang nanggapin. untuk pembuatan mesin batu bara. Ini alhamdulillah sudah mencapai 80%. Yang mana masukan dari kita untuk selanjutnya khususnya ke Pak Ayep ya. Jadi dibantu untuk channel marketing supaya kita bisa leluasa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, karena itu salah satu faktor ya. Kalau secara SDM peralatan kita sama ya, bisa ya. Kita mampu 100%. Karena dengan yang sekarang kita desain sendiri dengan SDM yang ada. Harga bersaing? Harga untuk yang sekarang aja kita mengalahkan Cina ya, untuk harga Cina. Mengalahkan Cina ya. Jadi dengan Cina siap? Siap beradu. Kualitas dan harga siap beradu. Silakan Mulyadi, kamu inginnya apa? Saya begini Pak, untuk sementara ini saya bergerak di bidang produk mesin-mesin ya, tapi kebanyakan saya di bidang mesin pelet Pak, mesin pakan ikan. Pakan ikan. Ya selama ini saya udah berjalan kurang lebih itu 8 tahun Pak. Alhamdulillah. Keinginannya apa? Ya keinginannya mungkin dari segi marketing juga Pak ya. Untuk sementara ini saya lewat online Pak. Ya alhamdulillah sih masih berjalan. Kamu dapat kerjaan nggak dari Palalan? Ada, saya dari ARM juga ada, dari Palarik juga ada Pak. Ya jadi saling... ini antara bertiga ini ada kerjasama Pak di bidang pekerjaan juga. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Jadi secara kompeten ya, industri logam Sukabumi udah kompeten ya. Pada umumnya market, dan mari kita pecahkan supaya memang order ada di sini ya. Modal nggak usah di ini, ada regulasi kok. Ya, ada regulasi, nggak usah pusing modal, ada regulasi. Pemerintah pasti bantu kok. Ya, pasti bantu ya. Ya, tinggal seperti itu. Yang penting kamu tugasnya adalah kualitas ya. Kamu bisa ngalahin nggak pabrik pupukmu, mesin pupuk kamu ini dengan buatan Amerika? Amerika mahal ya, Jerman mahal, kita murah. Oke, ini saya nanya nih ini penggerak ya, menata kebaikan untuk Sukabumi. Ya, ini tim. Bagaimana menurut Arya? Secara objektif sih Pak Ayep Jaki udah bergerak, apalagi mungkin diperkuat dengan menata kebaikan ini Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita kan fokus pada saat ini adalah industrinya industri hulu ya Pak ya. Nah sekarang diperkuat dengan adanya industri hilir, mungkin permasalahan kita sama dari dulu adalah marketplace. Program pemerintah hanya menyasar pada hulu tapi tidak memikirkan bagaimana caranya. Misalkan petani disuruh ngebon tapi tidak dipikirkan bagaimana dia buang atau misalkan menjual barang-barangnya itu. Nah, hemat saya sih Pak, maksudnya tuh gimana caranya Sukabumi bisa mendorong regulasi yang memang benar-benar bisa mendorong dari mulai industri hulu sampai ke industri hilirnya. Menurut saya seperti itu. Silahkan. Kalau tadi kita dengar memang sangat semangat, tapi kita harus tahu bahwa gagasan industrial countries itu hanya bisa diwujudkan manakala infrastrukturnya sudah memadai. Ya, kita punya produk, kita punya kualitas, kita punya harga yang bersaing. Maka selain dari itu, ini juga benar, jaringan pemasarannya juga harus diperhatikan. Artinya apa? Bahwa kita punya kualitas logam terbaik, kita punya kualitas pertanian terbaik. Jadi konsep industrial countries itu tidak boleh lepas dari konsep Indonesia sebagai negara agraris. Sekarang, hari ini pemerintah hanya memikirkan konsep negara agraris, tetapi tidak memperhatikan bagaimana konsep ini dikombinasikan. Maka dari itu saya melihat bahwa Pak Jaki Ayep ini mencoba mengkombinasikan dua gagasan besar ini dalam kehidupan nyata untuk mendorong Indonesia lebih maju ke depan. Amin. Melalui siapa? Melalui kita-kita. Karena apa? Karena Indonesia ini potensi kelautan, potensi pertaniannya itu sangat maju. Tapi sayang, kenapa pertanian kita, kedelai kita masih kalah sama Amerika?
Ya, ikan kita masih kalah sama ikan-ikan di negara lain. Karena apa? Kita tidak punya industrinya. Artinya kita tidak punya teknologinya. Makanya saya senang dengan gagasan-gagasan ini, kombinasi ini harus tetap harus bisa dilaksanakan untuk mendorong Indonesia emas di 2045. Dan kita mulai di 2024 ini. Ya, terima kasih. Pak Uje, silakan. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan untuk rakyat Sukabumi, di mana gagasan Haji F. Jaki akan membesarkan industri logam Sukabumi benar-benar terbukti. Jadi saya menyaksikan perjalanan sejarahnya. Betul-betul ini sangat luar biasa. Mari kita dukung Haji F. Jaki. Jadi pemirsa, sinergitas, konektivitas ya antara hulu ke hilir kita tata. Ada 400 ya luas tanah Kabupaten Sukabumi itu 415.000 hektar. Paling tidak 60%-nya pertanian atau 70%-nya pertanian ya. Dari 415.000 hektar. Dan kita produk hasil produksinya kita beli. Sektor pertanian, peralatan industri untuk menopang itu kita juga buat di sini, ya sinergi. Tapi kalau untuk peralatan mungkin bisa jual seluruh Indonesia ya. Nah, seperti itu. Ya, Insya Allah Pak Yan dan Arya ikuti terus ya. Kalian harus terlibat langsung mengawal ini. Paling tidak 10 tahun lah. Tapi 2-3 tahun aja udah kelihatan kok. Ya kita akan udah kelihatan. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita langsung nih seremonial pelepasan ya. Kita panggil Lalan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.